haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh lagi sama-sama kita, Bapakku datang menyembah. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembahmu. haleluya. Di sini Ku percaya, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanku. Nyanyi haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita sembah Dia. Angkat suaramu. Haleluya. Hidupku Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala
Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu selain kami memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebentar kami akan memuji-Mu lebih lagi, melompat dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar nama-Mu semakin besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Ada sukacita di sini? Amin. Siapa yang yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita? Amin. Kita nyanyikan lagu Anggur Baru. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Amin. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya, amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh-Mu tercurah Tuhan bagi gereja ini. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan.
saat pembebasan tiba. Siap belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia, sama-sama kita katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita sambung pujian kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, haleluya. Kau gunung batuku, gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan.
sebab Kau adalah Bapa yang baik. Dan kami selalu tenang Tuhan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan lagi, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati,
Bapa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih dalam Tuhan. Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sembari angkat suara kita. Kami memuja-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau Bapa. Sungguh Engkau baik bagi kami. Kami muliakan Kau Bapa, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik, Engkau sangat baik. Kami memuja-Mu Allah Israel, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami muliakan Kau, Allah yang kudus. Kami tinggikan. Terima kasih, terima kasih, Allah yang kudus. Mari kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih. Kiara bara 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 kami muliakan Kau Allah kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Seperti rusa
merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan lagi sama-sama. Engkau sumber kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Katakan sama-sama. Engkau sumber kehidupanku, amin, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, amin Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai, Engkau sungai, amin, kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupan, amin Tuhan, yang mengalir segarkan jiwaku. Kau Yesus, Engkau Yesus pengharapan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Kami muliakan Kau Tuhan, Allah Israel, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Perbuatan-Mu ajaib, Engkau yang membebaskan kami dari jerat maut. Engkau yang membebaskan kami dari segala kesesakan. Engkau menolong kami, Allah perkasa. Kami agungkan Kau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kasih ya Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih. Syukur kami berikan bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Harabarabaya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yes, ya Rabarabasu, nikmati hadiratnya. Kami rindu, kami lebih senang tinggal di hadiratmu ya Tuhan. Ada lebih baik tinggal di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, Yesus, Bapa yang mulia, terima kasih ya Rabba. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara kehidupan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, ku cari
temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang jauh dariku, yes. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan suara kita, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Kau bagi setiap hati. Amin, haleluya. Katakan lagi. Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber penghiburan, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang selalu kadang jauh daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini yang boleh kami nikmati. Kami sungguh merasakan Engkau melawat setiap pribadi kami Tuhan. Ada kelegaan di hati kami, ada sukacita di hati kami. Kami percaya kalau kami sakit hari ini Tuhan yang menyembuhkan kami. Kalau hari ini ada masalah kami berat, kami percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan atau melepaskan kami dari ikatan itu ya Tuhan. Apapun pergumulan kami hari ini, kami tahu di hadirat-Mu ada kebebasan, di hadirat-Mu ada kemerdekaan. Roh kami bersukacita Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, ku ingin selalu dekat kepadamu. Karena kami tahu hanya dekat Engkau saja ada ketenangan itu Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Setiap kata kalimat yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami, melawat setiap pribadi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, shalom semua. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Terima kasih untuk semangat Bapak Saudara tetap datang ke tempat ini. Walaupun mungkin di antara kita ada permasalahan, ada pergumulan yang berat. Tapi percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang pasti menolong setiap masalah kita. Kalau kita berseru kepadanya. Amin. Lalu tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Yang penting kita mau setia, taat di hadapannya. Tuhan pasti menolong kita, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur 62, saudara kasih Tuhan, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan seperti ini. Saudara, kalau ada saudara bawa Alkitab atau di handphone saudara, atau mungkin belum keluar di slide kita. Di sana dikatakan Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, kalau di Alkitab kita dibuat ayat yang kedua, mungkin di Alkitab saudara mungkin ayat pertama. Di sana dikatakan seperti ini saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara kasih Tuhan yang menuliskan adalah Daud. Kemarin saya sudah khotbahkan ini juga di Zoom kita, ibadah Zoom yang hari Rabu kemarin. Saudara kasih Tuhan, kedekatan kita dengan Allah itu pasti berdampak, saudara. Kalau seseorang memiliki pacar, kalau seseorang dekat dengan seorang wanita atau seorang pria, karena dia cinta kepada pria atau cinta kepada wanita itu, pasti ada sesuatu yang berubah. Khususnya teman-teman nongkrongnya, ya kan? Si Anu itu, si Ronald itu, sekarang udah jarang nongkrong sama kita nih. Udah jadi bucin sekarang, gitu kan. Bahkan keluarga pun mungkin bisa menilai beda. Wah, anak ini beda, gitu kan. Biasa di rumah, tapi hari ini setiap jam 3 atau jam 4 sore sudah rapi-rapi. Sekarang dia sudah beli parfum, walaupun parfumnya beli di condet, ya kan. Yang isi ulang gitu kan. Atau dimanapun gitu. Gak harga yang mahal. Tapi masih sedang berbeda. Orang yang jatuh cinta dekat dengan seseorang pasti ada perbedaannya. Saya dulu waktu belum menikah gak betah di rumah. Pasti cari teman kemana nongkrongnya. Zaman dulu masih ada Sepel ya. Itu tempat nongkrong kita yang indah. Kita cuma pesan kopi harga 5.000. Kita bisa nongkrong satu harian dan main wifi. Mungkin karena itulah salah satunya Sepel bangkrut. Karena kami juga kayak gitu. Jadi kita bisa. Sama seperti kalau di kampung kami. Kalau di kampung kami itu. Pagi-pagi dia udah nongkrong di Lapo. Lapo namanya warung kopi. Warkop lah. Dia pesan teh manis atau kopi. Nanti bisa sampai sore itu dia nongkrong di situ. Hanya apa? Dia habisin tambah lagi air putih. Tambah 6 air putihnya. Gitu. Tetap bayarnya berapa? Bayarnya teh manis mungkin 2.000. 2.000 sampai sore gitu kan. Tapi yang tambah apa? Air putihnya terus. Tambah 6. Sampai main catur. Tambah lagi. Isi terus kau. Gitu kan. Emat. Gitu. Saudara kasih Tuhan, pasti kalau kita dekat dengan seseorang ada satu perubahan pasti. Tapi selama saya menikah, sekarang saya kadang kalau di luar gitu, rindu kepada, udah beda ya, kepada kedua gadis saya gitu. Main sama mereka. Walaupun sebenarnya sampai di rumah juga kadang bikin darting juga kadang karena mereka ribut. Tapi kalau kita jauh gitu kan tiba-tiba pengen pulang gitu. Karena nggak lama pengen lama-lama. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghibur hati kita, yang mengisi hati kita. Itu pasti ada berdampak. Siapapun kita. Kecuali kalau kita dekat dengan
seseorang atau kita menikah dengan seorang karena paksaan. Karena paksaan itu beda. Maka kalau kita melihat di sosmed, tidak ada orang tua yang tidak bangga kepada anak-anaknya atau seorang bangga kepada pasangannya. Kalau dia mungkin masih single lagi dekatin, dia pasti pasang profil pacarnya di picture-nya, WhatsApp-nya atau menjadi screenshot-nya dia. Kalau saya, kadang anak saya, kadang saya dengan istri saya. What? Kenapa? Karena kita ada sesuatu dekat. Karena kita tahu keluarga kita itu menjadi ketenangan bagi kita. Nah saudara kisah Tuhan kita katakan, Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka kalau kita dekat dengan Allah, berarti ada dampaknya saudara kisah Tuhan. Kedekatan kita dengan Allah itu harus berdampak. Tidak mungkin tidak. Orang yang dekat dengan Allah pasti berdampak. Maka saya bingung kalau ada orang dekat dengan Allah, tetapi karakternya nggak berubah, hidupnya nggak berubah, itu salah. Sewaktu saya mengalami Tuhan, waktu SMP saudara kasih Tuhan, waktu saya masuk ke SMP, biasa dari kampung ya, tiba-tiba masuk ke sekolah SMP, hancur nilai saya. Hancur, berantakan, bahkan hampir tinggal kelas. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya mulai belajar. Dan lumayan, yang kemarin-kemarin itu di belakang, tinggal satu lagi di belakang saya, sekarang masih bisa di pertengahan. Pertengahan terus maju ke depan, merengsek. Pernah yang ke-10 gitu, waktu SMA, STM. Saya mulai belajar. Tapi itulah, tidak bertahan lama, kembali kumat lagi, tobat kumat. Akhirnya nakal juga. Tapi saya percaya itu dampak kepada orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan pasti ada dampaknya. Dari saya nggak mau belajar, akhirnya mau belajar. Dan akhirnya saya waktu itu bisa mencapai. Sehingga saya sering dipilih jadi ketua. Pernah dipilih jadi ketua Paskibra. Kan. Padahal saya waktu itu nggak berpengaruh banget. Cuma karena gurunya nggak tahu ya apa guru olahraga saya waktu itu. Satu marga dengan saya, wanita. Jadi dia senang banget, sayang sama saya. Artinya sayang, setiap apa kegiatan pasti Ronald gitu. Jadi, karena dilihat saya baik. Tapi setelah saya dilihat nakal, dia nggak mau lagi. Malas dia, udah malas melihat kau. Katanya. Pernah dia ngomong gitu ke saya. Gak bisa berubah kau. Cuma datang aja mamamu ke sini, surat panggilan terus. Saudara kesempatan orang yang mengalami Tuhan pasti berdampak. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita memiliki hati kita mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti ada efeknya terhadap hidup kita. Saudara. Yang dulunya kita pemalas, sekarang kita jadi rajin. Waktu saya pemalas, saudara kesempatan kuliah, di sekolah teologi saya nggak pernah absen. Sama sekali nggak pernah absen. Hanya sekali saya pernah absen, itu pun karena sakit. Karena itu sakit, panas waktu itu. Itu hari itu aja. Itu pun merasa bersalah. Tapi selama kuliah saya nggak pernah nggak kuliah. Bahkan itu kalau nggak ada ongkos sekalipun, saya pernah nggak ada ongkos saya bilang maaf bang, gitu kan. Waktu itu masih bisa maaf. Gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa maaf. Kalau masuk ke Gasway gimana maaf? Kalau kita masuk apalagi scan kartu, maaf mas. Kartunya bilang maaf, Anda tidak bisa masuk karena Anda tidak memiliki akses untuk masuk. Nggak bisa kan? Kalau zaman dulu masih bisa karena ada konektornya. Nggak pernah gitu. Semangat terus. Kenapa? Karena kita ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya itu ingin dekat dengan Tuhan. Dekat artinya ingin mendapatkan sesuatu dari dosen atau siapapun yang menyampaikan kebenaran sehingga hati kita haus nantiasa. Saudara kasih. Bahkan di rumah sekalipun kalau di rumah seringkali kalau anak-anak sudah nggak nonton, saya nonton. Saya masih sering dengar lagu-lagu ibadah. Ya kan, terus lagu-lagu live streaming kita selalu dengarkan. Salah satu yang mendengarkan juga kekurangannya di mana. Kalau saudara kesempatan orang yang mengenal Tuhan, orang yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan, kalau dia bilang hanya dekat Allah saja kita tenang, pasti ada satu dampak efeknya. Salah satu efek yang saya katakan tadi kepada apa saudara kesempatan adalah kepada gimana kita mengasihi daripada sesama kita. Dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan seperti ini saudara kasih Tuhan. Mari kita buka sama-sama. Lukas 10 ayatnya yang ke-27.
Dikatakan di sana seperti ini, saudara kasih Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Allah, kita juga pasti mengasihi sesama kita. Kita nggak bisa melihat orang yang sesama kita menderita. Kalau kita melihat orang susah, hati kita seperti teriris-iris. Kalau kita mengalami saudara kita terzolimi, hati kita merasa nggak senang. Kita pengen bantu, kita pengen menolong. Ini orang dampak daripada orang yang mengalami Tuhan, saudara. Mengasihi sesama. Maka kalau kita mengalami Tuhan, kita tidak bisa cuek terhadap sesama kita. Pasti ada rasa tergerak untuk menolong. Mungkin kita nggak ada secara materi, tetapi kita bisa berdoa untuk dia. Kadang saya saudara kasih Tuhan, kalau saya lihat orang di jalan gitu ya, susah, ada terseok-seok jalannya gitu. Pas lagi nyetir nggak mungkin berhenti mau kasih uang. Kalau saya berhenti kadang saya kasih. Kalau bisa saya kasih, kalau enggak ya saya lewat gitu. Kadang di mobil saya berdoa buat dia, Tuhan, saya percaya Engkau bisa menjamah dia Tuhan. Sehingga dia bisa mengalami Engkau. Saya tidak mau tidak binasa. Mungkin kita tidak bisa menolong dia secara materi atau menolong dia secara fisik. Tapi kita bisa berdoa buat dia. Kita tahu bahwa Tuhan Allah yang berkuasa. Mungkin Tuhan bisa mengirimkan orang yang baik untuk menolong dia. Amin. Jadi kita tidak berpikir dulu menolong orang itu harus ada materi dulu. Enggak. Tapi mungkin lewat doa kita. Tapi kalaupun kita ada materi, ya boleh saja. Tapi kalau kita nggak ada, ya kita bisa berdoa buat dia. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia ketemu dengan orang baik. Sehingga bisa dia ditolong. Saya percaya bahwa setiap doa-doa kita pasti didengarkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengatakan setiap air mata kita yang kita teteskan tidak akan pernah sia-sia dan Tuhan selalu menampung di kirbat. Dan setiap doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak mendengarkannya. Dia mendengarkannya. Orang dikatakan pada saat dia datang mau lahir ke dunia, dia malaikat berkata kepada Maria, engkau akan menamakan dia Immanuel karena Allah beserta dengan kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita hari ini punya masalah, punya pergumulan apapun, percayalah Allah itu Allah yang Immanuel. Dia ada bersama dengan kita. Dia nggak tinggal diam sebenarnya. Dia tahu persoalan kita. Doa kita pun Tuhan dengarkan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ada seorang yang kesusahan, hati kita pasti miris saudara melihat ini. Hati kita pasti nggak enak, rasanya gimana gitu. Pingin menolong, pingin berbuat sesuatu. Maka saudara kasih Tuhan, dampak kedekatan kita dengan Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Mungkin mengasihi sesama kita, jangan dari jauh, keluarga kita juga dulu. Keluarga kita dekat kita pasti banyak juga yang susah, saudara. Banyak orang berpikir untuk melihat jauh orang di dunia ini. Ada orang mengatakan beritakan Injil ke seluruh dunia, tetapi keluarganya hancur. Keluarganya nggak pernah diperhatikan, nggak pernah diberitakan Injil. Artinya memberitakan Injil kepada keluarga, nggak perlu kita bilang, bertobat kau. Nggak usah, lewat hidup kita juga orang bisa melihat. Kita lakukan semampu kita. Kita buat semampu kita. Kalau orang itu tidak mendengarkan, itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Urusannya kita dengan Tuhan. Secara kasih Tuhan, simple sebenarnya kehidupan kita ikut Tuhan ini. Yaitu apa? Dampak daripada kita mengasihi Tuhan. Hati nurani kita pasti dibaharui. Pasti hati kita diubah. Selain dari pemikiran kita yang diubahkan. Maka saudara kasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan harus berubah pikiran. Berubah. Bukan seperti berubah bukan seperti zaman dulu. Satria baja hitam ya berubah. Enggak. Tapi orang yang memiliki Tuhan pasti paradigmanya berubah. Cara memandang orang juga berubah. Kalau dulu kita melihat orang, kalau berdosa, matilah kau. Tetapi sekarang kalau kita ikut Tuhan,
Cara memandang orang kita berbeda. Kenapa? Karena kasih Allah. Karena kasih Yesus tadi yang melingkupi kita. Kasih itu kasih Yesus. Bagaimana sih? Dia mengampuni kita. Dia sayang kepada kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu luar biasa. Ada hal-hal kecil mungkin yang Tuhan ingatkan kepada kita. Betapa luar biasa Tuhan mengasihi kita. Nah harusnya seperti itu juga kita melihat orang lain. Maka dampak daripada kedekatan kita dengan Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Lihat keluarga kita. Apa yang bisa kita bantu? Kalau kita belum bisa membantu mereka. Kalau belum bisa kita menolong mereka. Ya mungkin lewat doa kita. Lewat setiap meditasi kita di hadapan Tuhan. Kita bawa mereka dalam doa. Saya percaya saudara kasih Tuhan, setiap air mata kita. Setiap doa-doa yang kita panjatkan. Pasti didengarkan Tuhan. Kalau mungkin pada saat kita melihat orang tadi yang susah. Kita tidak bisa menolong. Tapi kita naikkan Tuhan. Tolonglah Tuhan orang yang jatuh tadi. Tolonglah Tuhan orang yang cacat tadi Tuhan. Saya mau dijamah oleh Engkau. Saudara saya agak sedikit terurai. Mewek kalau mendengarkan itu. Karena saudara kasih Tuhan. Saya gak bisa melihat orang kalau susah. Maka kalau saudara kadang ada menolong. Datang kepada saya tolonglah gini. Kalau gak ada gimana? Emang gak ada, kadang gak ada ya. Tapi saya bilang saya berdoa. Supaya Tuhan menolong. Saudara, Tuhan itu pasti menolong, mendengarkan kita. Belajar, mari kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita. Peduli terhadap lingkungan kita. Seorang anak-anak Tuhan juga harus belajar untuk taat kepada peraturan-peraturan pemerintah ini. Contohnya jangan buang sampah ke sembarangan. Bagus juga tadi Jessica. Tulang. Tempat sampah di mana tulang? Sekecil itu dia sudah bisa tahu di mana mencari tempat sampah. Di saya kan buang sampah sembarangan di mana aja gitu. Tapi sudah tahu. Ini generasi-generasi kalau banyak orang seperti ini, maka banyak orang-orang anak-anak Indonesia bisa maju. Kalau Mima, kalau di mobil mamanya buang sampah, kadang jangan buang sampah sembarangan. Sudah kasih Tuhan, anak-anak Tuhan ya harus taat seperti itu juga. Kita pasti belajar. Kalau kita keluar rumah, kalau itu sudah jalan umum yang besar, ya pakai helm lah. Kita harus pakai helm lah. Kalau nggak pakai sandal, makanya saya bilang sama Mima, nanti kalau ke pasar saya harus pakai sandal, pakai sepatu nih. Kenapa? Kan ditangkap sekarang pakai sandal. Ya nggak apa-apa lah, karena itu jalan umum gitu. Sekarang harus pakai sepatu nih. Wah, sepatu saya kemarin itu masih bisa kali itu untuk ke pasar gitu. Saudara kasih Tuhan, kita orang-orang yang percaya harus menjadi contoh, harus menjadi peduli. Kalau kita peduli juga terhadap sesama kita, peduli juga terhadap keadaan bangsa ini. Alkitab katakan Tuhan tidak kebetulan menempatkan kita di bangsa ini untuk membawa perubahan, untuk berdoa buat bangsa ini. Kita ini orang-orang utusan Allah, duta. Kalau duta itu pasti apa? Utusan Allah pasti berdampak. Kadang kita nggak tahu, nggak sadar bahwa kita ini hidup kita ya. Aku ini hidup ya untuk hidup ini aja, untuk keluargaku. Kita nggak sadar bahwa kita kalau saat kita percaya kepada Tuhan, kita itu menjadi duta, menjadi garam dan terang. Dilihat orang, saudara kasih. Maka sedikit perbuatan kita tercela. Maka siap-siap kita menjadi bahan omongan. Saudara kasih Tuhan, ini memang gak enak kayak orang Kristen. Mengasihi sesama, berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Mungkin kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Untuk mengubah kampung kita menjadi kota. Enggak perlu seperti itu. Tapi mari kita belajar dari hal kecil. Contohnya tadi seperti saya bilang, jangan buang sampah sembarangan. Taati peraturan lalu lintas. Kalau di lampu merah jangan ngelewatin marka. Ada garis itu. Ada orang lewat aja gitu. Itu kan jalan pejalan kaki. Untuk apa sih dibuat garis-garis itu? Untuk pejalan kaki. Itu bukan untuk motor. Untuk mobil. Kasihan pejalan kaki. Akhirnya jalan kaki lari dari mana? Dia lari dari mana gitu. Jalan dari mana. Kadang pejalan kaki kadang gini.
Jalan itu, halo, itu yang ada garis-garis itu jalannya dia. Jangan ambil hak orang. Kadang saya juga kesal lihat orang kalau kita pemotor gitu kan. Berhenti di situ. Dia santai aja. Ada ibu-ibu bawa anak, dia diam aja di situ. Terus parkir sembarangan, bawa mobil parkir sembarangan. Orang sampai susah maju masuk. Tapi di mobilnya ada gambar praise the Lord. Ya kan? Follow me, gambar Jesus, ya kan? Love Jesus. Tapi parkir sembarangan. Follow me. Follow apaan? Follow untuk taat. Enggak lah. Kita ini orang-orang percaya. Saya mau katakan tadi, kalau kita dekat dengan Tuhan, berdampak kepada segi kehidupan kita. Orang-orang Eropa itu enggak dekat dengan Tuhan. Orang Singapura itu saudara kasih Tuhan. Mereka mungkin kita tanya, percaya kepada Tuhan Yesus enggak? Mungkin ada beberapa. Tapi kalau saudara pergi ke Singapura, gak usah jauh-jauh ke Eropa lah, Singapura. Waduh kotanya gitu. Saya pertama kali ke sana, seperti saya minder. Gitu. Tiba-tiba saya kembali ke daerah saya waktu di Batam. Kering, gersang gitu, di sana. Seperti lagu. Ku ingin tetap di sini gitu kan. Menikmati kota ini gitu. Gak mau balik ke sana gitu. Cuma kalau di situ kan gak bisa lama-lama kita kan. Harus dikembali. Saudara kasih Tuhan, kita orang percaya adalah duta. Hati nurani kita pasti berubah. Hidup kita pasti berubah. Orang yang mengasihi Tuhan pasti berdampak hidup bagi dirinya sendiri khususnya. Makanya katakan kasihilah dirimu sendiri. Kita harus mengasihi diri kita dulu. Gak bisa kita mengasihi orang lain kalau kita gak mengasihi diri kita. Kita mengasihi orang lain, kita gak mengasihi diri kita. Kita suruh orang mandi, padahal kita gak pernah mandi. Kan salah kan? Harus kita dulu kita kasihi. Bau kali kau, kita bilang sama orang. Tapi kita juga bau. Gitu. Janganlah. Kalau kita bilang bau orang lain, berarti kita sudah harum. Sudah mandi, sudah pakai parfum, sudah pakai ketekan. Gitu. Ada orang mandi tapi tidak ketekan, masih tetap bau ketek gitu kan. Harus. Kita dulu yang berubah. Baru kita sayangi diri kita. Dan kita sayang kepada orang lain, tapi kita gak menyayangi orang lain. Tuhan itu salah. Menurut firman Tuhan itu salah. Harus dari kita sendiri. Kalau kita belajar mengasihi diri kita sendiri, maka kita juga akan belajar untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Kalau kita tahu rasanya sakit, itu sakit sekali, maka kita tidak mau juga orang-orang yang kita kasihi jangan sakit. Maka kita bilang, jangan begini, jangan begini. Saudara kasih Tuhan, hidup ini simpel. Harus menjadi pelajar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mendekat dengan Tuhan, maka dampaknya adalah mengasihi sesama kita. Palsu saudara kasih Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak peduli terhadap sesama kita. Tidak peduli kepada keluarga kita. Keluarga kita mau gimana pun terserah dialah. Mari kita doakan. Doa itu luar biasa saudara. Kalau kita belum bisa berbuat apa-apa, kita doakan. Tapi kalau Tuhan memberikan kita berkat yang berlebihan, mari bantulah keluarga kita. Bantu sesama kita. Karena itu pasti berdampak. Gak mungkin enggak. Hati nurani kita pasti tergerak. Saudara kasih Tuhan, ada satu kutipan yang saya kutip di sini katakan, mungkinkah orang mengalami kasih Allah dan hidup dalam kasih yang real kepadanya, namun hati yang tertutup terhadap perintihan tentang sesama? Tidak. Sebab kasih Allah pasti akan mengalir dalam kasih kepada sesamanya. Tidak ada. Nggak ada. Orang kalau mengasihi Allah, pasti rintih hatinya melihat sesamanya kita. Hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan. Bahkan dalam apapun. Saudara kasih Tuhan, berbagi juga. Yang kedua ya berbagi. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Enggak. Orang
yang mengasihi Allah dikatakan dalam 1 Yohanes 3:17 ini. Kalau kita memiliki harta, kita tidak bisa menutup pintu buat orang yang membutuhkannya. Tapi kalau kita nggak punya harta, kita punya doa, punya lutut, punya tangan untuk dilipat, masih bagus. Mata untuk menutup. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan si anu, Tuhan. Tuhan si anu, Tuhan si anu. Tuhan si Hans. Biar dia dapat jodoh Tuhan. Ya. Bisa. Bisa. Mari kita belajar. Karena kasih Allah itu akan tergerak sendiri. Itu tidak manual, saudara. Seperti motor manual. Itu seperti matic. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kita pasti melihat orang sedih, melihat orang susah. Yang ketiga, saudara Tuhan. Memberitakan Injil. Orang yang mengalami kasih Tuhan tidak mungkin senang melihat orang terbinasa. Binasa. Kita tahu kemana tujuan hidup kita. Memberitakan Injil itu bukan gaya-gayaan. Memberitakan Injil itu bukan karena hanya perintah. Tetapi karena kita melihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemana juntrungannya. Maka kita perlu memberitakan Injil. Kita perlu melihat jiwa-jiwa. Melihat kesusahan. Kemana orang itu pergi. Kalau tidak mengasihi, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh cuek dengan ini. Bukan karena perintah, tetapi karena melihat ada kebinasaan di sana. Kalau tidak, kita beritakan Injil. Saudara kasih Tuhan, kepedulian kita terhadap sesama itu karena kasih Allah. Tidak mungkin tidak, saudara. Kasih Allah itu akan mendorong kita untuk melihat orang lain di dalam kesusahan, dalam kebinasaan. Kita sudah tahu orang mau lompat dari jembatan yang tinggi. Kita tahu di bawah itu ada batu-batu, ada air yang deras. Masa kita diam? Lompat. Kita adalah orang sakit jiwa. Pasti sebisa mungkin kita akan tolong dia. Ayo, turunlah. Kita mendekat, turunlah. Atau kita hubungi, kalau kita nggak bisa kita hubungi orang lain. Atau kita hubungi siapa yang bisa menolong. Saudara kasih Tuhan, itulah seorang yang dekat dengan Tuhan. Peduli. Nggak cuek-cuek aja, saudara. Orang-orang percaya harus peduli terhadap orang keselamatan daripada teman-temannya. Ada orang yang dekat selalu dengan dia dekat-dekat, tapi dia mau namanya binasa, dia diam saja. Ini manusia yang kacau. Saudara kasih Tuhan, dulu saya punya teman, saudara. Kita jalan bareng-bareng. Dia bisa beli jagung sendiri, saudara. Makan sendiri jagungnya. Dan kita tidak ditawari kita. Saya nggak tahu menggambarkan orang yang seperti apa. Tapi dia bisa. Dan kalau di kosan itu dia bisa simpan makanannya di bawah bawah baju. Tapi kalau kami ada makanan. Apalagi waktu saya dulu waktu worship leader, puji Tuhan dikasih uang. Kalau saya dikasih uang, kita nggak makan, tahu di kosan. Saya akan beli beras 2 liter karena ada rame. Ayo makan. Nanti beli ikannya di warteg yang murah. Kita makan bersama. Walaupun nanti nasinya kebanyakan, akhirnya numpuk. Dan ada yang masak, ada yang tidak masak. Kita nikmati makan. Habis kenyang baru cerita, berdebat teologi. Ada yang sampai gontok-gontokan. Salah! Waktu itu masih semangat-semangat. Gak apa-apa. Udah kenyang baru berdebat. Tapi kalau gak kenyang, diam-diam semua. Kayak lemes semua yang anggota ini. Makan. Kita masak lah. Itu ada rice cooker. Kita colok masuk. Karena nasinya kebanyakan. Jadi melundung. Di bawah matang, di atas mentah. Tapi gak apa-apa lah. Jadi berkat. Beli ikan di warteg. Tapi kalau dia punya makan, bisa simpan. Suatu ketika kita iseng-iseng. Saya lihat dari jendela. Dia ambil makanannya, makan sendiri. Dalam hati gue gimana sih? Saya gak menghakimi orang. Sampai sekarang saya gak tahu. Dia belum punya pelayanan. Saudara kasih Tuhan. Tuhan pasti perhitungkan setiap apa yang kita kerjakan.
Kadang gitu. Dia punya uang. Kalau kita mau ke kampus, kadang kita naik bajai. Naik bajai, satu orang stop. Yang naik berapa? 6 orang. Bajai sampai, nggak muat. Udahlah bang, maju bang. Bajai ketakutan nggak tahu bang. Nanti tek-tekan bayar gajahnya. Dia pergi saya sendiri santai. Dia punya uang. Akhirnya kita yang patungan. Bayar. Kita tahu siapa yang punya uang. Sekarang kasih Tuhan. Orang yang saya percaya bahwa orang-orang seperti ini nggak mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan pasti terlihat dari cara hidupnya, dari cara bersikapnya, dari cara kepeduliannya terhadap sesama. Nggak mungkin nggak. Kadang saya senang di gereja ini. Semua saya lihat di sini. Kalau kadang ganti-gantian bawa makanan gitu. Artinya apa? Dia tahu bahwa orang-orang yang di sini kita butuh, ada hatinya pasti tergerak. Nah mungkin kalau nggak ditawari ya kita tahu lah, mungkin sedang lagi panceklik, ya kan? Namanya setiap manusia bisa panceklik, betul nggak, saudara? Kalau lagi panceklik nggak, jangan dipaksa. Saya juga tidak mau kalau semua panceklik, saya panceklik, ya udah kita puasa bersama hari Minggu, nggak usah makan, ya kan? Ya. Saya hanya nggak pernah tanya-tanya, siapa yang masak hari ini? Nggak ada. Siapa yang digerakkan Tuhan? Ayo, berarti kalau itu Pipi bilang, itu saya bawa makan, berarti digerakkan Roh Kudus. Ya kan? Kalau enggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau Mburu bilang, saya digerakkan, berarti digerakkan Roh Kudus. Nggak perlu saya ngomong di grup, siapa yang mau makan hari ini? Pak Gurning gimana? Nggak usah. Siapa tahu Pak Gurning lagi panceklik ya kan? Nanti jadi pusat dia ngutang-ngutang sana sini, saya juga yang berdosa gitu. Nggak usah. Gereja bersama-sama di tempat kita memuji Tuhan. Kalau ada makanan sama-sama kita nikmati. Tapi kalau nggak ada, sama-sama kita puasa. Apa-apa sekali-sekali puasa. Saya juga mulai kemarin saya nggak puasa, maaf karena kemarin waktu asam lambung saya naik, saya masih takut untuk puasa. Saudara kasih Tuhan, kita itu harus mengaplikasikan kasih Tuhan itu kepada sesama, kepada kehidupan gitu. Jangan kita menyembah Tuhan, tapi di rumah kita perang terus. Jangan kita menyembah Tuhan, tapi sama keluarga kita tidak baikan. Jangan kita menyembah Tuhan, tapi selama kita nggak peduli. Kita menyembah Tuhan di mobil kita, follow me, Jesus. Atau kata-kata rohani yang lain di mobil kita. Atau salib kita, ada di gambar salib, lambang salib, jadi kalung kita. Tapi kita tidak jadi contoh. Kita egois. Kalau di grup ada yang kedukaan, kita diam aja. Kecuali kalau nggak punya uang ya udah. Ya jangan dipaksa juga kan. Ya udah doa dari saya. Ya saudara jangan malu ya. Kita nggak boleh malu jadi orang. Kalau kita nggak punya uang ya bilang aja nggak usah. Saya juga gitu. Kalau nggak ada punya uang ya nggak, biar aja. Biar aja dikatain orang. Pendeta kok nggak ada. Kalau saya nggak ada uang apa? Mau jual celana gitu kan? Ya enggak lah. Nggak usah malu dengan hidup ini. Saya itu orang yang paling dalam hidup saya nggak peduli. Kalau saya punya saya bantu. Kalau nggak ada saya doakan. Jangan kita pusing dengan kata-kata orang. Ada orang pusing dengan kata-kata orang. Nanti dikatain orang, ngapain lu pusing hidup ini dengan orang? Belajar dari artis, banyak hatersnya tapi dia tetap eksis. Ya. Mau dikatain siapa, mau ngomongin apapun dia bodoh amat. Kita itu hidup begitu, jangan masukkan setiap kotoran-kotoran ke pikiran kita. Gak enak kata orang. Saudara kasih Tuhan, burung kalau di kepala kita bisa kita tangkis. Jangan biarkan, burung ayo di sini saya, di mata saya ya. Atau di mulut nih, gitu enggak kan? Saudara harus menghindar, jauhin. Gak usah, biar aja burung di mana. Biar aja ada orang ngatain kita, ngomongin semua. Saya memang belajar itu susah. Saya paling gak suka kalau di ngomongin, pasti saya cari orang siapa sumber. Kau yang ngomong. Akhirnya semua berantem, akhirnya stres jadi. Pokoknya sekarang ngomongin aja sepuasmu. Ngomongin sana. Kita buktikan lewat apa yang kita lakukan. Amin. Semakin kita diam, semakin Tuhan mengangkat kita kok. Saya percaya dan saya mengalami. Gak perlu kita dengarin ngomong-ngomongan orang lain. Kalau kita dijatuhkan hari ini, gak apa-apa. Kita nikmati
Dan percayalah, itu adalah satu lompatan untuk kita makin jauh diangkat oleh Tuhan. Amin. Satu pendeta ngomong gini, saudara kasih Tuhan. Ini agak keluar dari konteksnya. Saudara, kalau saudara membalas kejahatan orang daripada membalas kejahatan orang yang menyakiti di saudara, saudara balas. Berarti saudara tidak memberikan hak kepada Tuhan, kan? Betul nggak? Saudara udah balaskan kok. Tuhan bilang, hakku adalah membalaskan setiap orang menyakiti kita. Kita ini anak Allah, kita ini bagian daripada Allah. Ada cap pada saat kita percaya kepada Kristus Yesus. Ada materai di kita bahwa kita adalah anak Allah. Maka kalau kita diganggu orang lain, maka kita kalau disakiti orang lain, siapa yang jadi lawan kita? Mima, jangankan kalau diledekin orang, saya kadang kesal. Saya bisa ngotot. Saya bisa hilang kependetaannya. Waktu saya temani Mima bawa mobil. Dia lagi hamil, ada Mima. Jadi tiba-tiba, saya udah masuk begini mobilnya. Tiba-tiba dia masuk gitu. Akhirnya saya ngerem mendadak. Dan Mama Mima waktu hamil, hampir kejedot gitu. Udah kelempar gitu. Wah, saya naik darah tinggi. Hilang kependetaan. Akhirnya saya pepet, pop. Saya keluar dari mobil, tarik, turun kau, jangan. Kamu bikin mati anakku, betul. Saya bilang, turun kau, turun. Saya udah buka pintu. Saudara kasih Tuhan, siapa sih yang suka kalau keluarganya diganggu? Pasti jiwa kepremanan kita, walaupun kita nggak badan kita bedek, pasti keluar, pasti meronta-ronta. Saudara, Tuhan, kita anak Tuhan. Kalau kita diganggu oleh orang lain, disentuh orang lain, memang seolah-olah Tuhan nggak membela kita. Saya percaya Tuhan pasti membela kita. Katakan amin. Dia ada bersama kita. Maka kalau ada orang menyakiti kita, biarkan aja. Kalau kita membalas, ya udah Tuhan bilang, kamu kan udah balaskan nak. Ya Bapak, aku atur lagi kata Tuhan. Tapi kalau kita diam, biarkan Tuhan yang membalaskan. Lebih kejam mana? Pembalasan kita, pembalasan Tuhan. Pembalasan Tuhan lebih kejam. Kalau orang itu tidak bertobat, maka dia akan dibalaskan. Biarkan pembalasan haknya Tuhan. Bukan haknya kita. Kalau kita disakiti orang lain, ngomongi orang lain, mungkin kita dilecehkan, biarkan saja. Karena itu suatu lompatan untuk kita. Untuk semakin tinggi, semakin jauh. Di dalam pencapaian hidup. Tuhan itu baik. Saudara. Maka saya katakan, selain daripada mengasihi sesama, dekat dengan Tuhan juga mengubah paradigma kita. Saudara kasih Tuhan, saya katakan berapa kali di sini. Saya tidak pernah mungkin bisa mencapai kuliah S2. Saudara. S2 saya bukan sekolah teologi abal-abal. Saudara tahu, saya pernah saya ada di Ditki. Gak abal-abal. Kuliah yang benar. Bahasa Inggris. Sampai saya kalau beli Transtool. Malam-malam. Karena kuliah bahasa Inggris itu. Semua bahasanya bahasa Inggris. Maka setiap presentasi saya akan menerjemahkan presentasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mau siapa ditolong? Kita sendiri. Kita beli Transtool. Yang memasukkan bahasanya. Bahasa yang kacau. Wah, apa ini? Ada akun, maksudnya akun. Karena itu bahasa ekonomi. Kita masukkan ke bahasa teologi. Jadi akun gitu. Sudah kasih Tuhan. Begitu susahnya, kadang stres. Saudara, saya bilang sama teman, saya gak mau lagi kuliah ini. Susah sekali tugas-tugasnya. Alah gitu aja kau udah gak mampu. Katanya. Coba lagi. Ya udahlah semampuku lah kita buat presentasi. Wakilnya kita presentasi diserang oleh teman-teman kita. Saya gak pernah berpikir untuk bisa kuliah S2. Saudara. Tapi karena saya mulai dekat dengan Tuhan, Tuhan mengubah paradigma kita juga. Tuhan memberikan ilham kepada kita. Roh Kudus memberi semangat kepada kita. Kita mulai tahu arah tujuan kita. Saudara kasih Tuhan, pertemanan kita mulai baik. Dulu teman-teman kita preman-preman ya kan. Yang ngomongannya Ragunan semua. Ba, U, E, A, C, J. Ya kan? Tapi sekarang kita ketemu dengan orang-orang yang terhormat.
Bisa ketemu mungkin kita dengan orang yang punya jabatan yang baik. Ya Pak Pendeta. Ya, kan? Ya. Jelek-jelek begini saudara, beberapa pernah kita doakan. Waktu saya di Batam berapa tinggi-tinggi kita doakan. Ada kita diajak makan, kita nggak enakan. Saudara, siapa yang mengangkat itu? Kalau saya nggak dekat Tuhan, mengenal Tuhan, nggak mungkin. Ya udah, teman kita hanya itulah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, paradigma kita ubah, hati kita fokus ke Tuhan. Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Amin. Gak ada yang amin. Aminnya cuma 2 orang. Saudara kasih Tuhan, mari ubah hati. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita semakin bisa mengasihi sesama kita. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita berubah paradigma kita. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita peduli terhadap keselamatan saudara kita. Maka kita memberitakan Injil kepada semua orang. Tetangga kita, siapapun. Beritakanlah Injil. Jangan pernah takut untuk itu. Sampaikan kebaikan itu. Sampaikan, saksikan bahwa Tuhan menolong kita. Kok kau sekarang bisa jadi sekarang seperti sekarang Ronald. Dulu kau ngamennya, kernek mobilnya. Karena kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan diam. Jangan diam. Ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Tundukkan kepala kita. Satukan hati kita. Kuatkan. Memberikan berkat yang luar biasa bagi keluarga. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita. Katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus